Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Kehausan akan Allah. Orang yang sungguh-sungguh telah memiliki hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas, cara pandangnya terhadap dunia pasti sangat berubah. Seiring dengan perjalanan waktu, ketika cara pandangnya terhadap hidup dan dunia pasti berubah, dan seiring dengan berubahnya cara pandang itu, kualitas hidupnya pasti semakin meningkat. Jadi cara pandang menentukan kualitas hidup seseorang. Orang seperti ini akan mengerti betapa berartinya kalau seseorang memiliki persekutuan dengan Allah. Tentu saja ia juga dapat menghayati betapa mengerikan keadaan seseorang yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar. Oleh sebab itu, orang percaya harus terus-menerus mengalami perubahan cara berpikir atau terus-menerus mengalami perubahan dalam paradigmanya. Cara berpikir atau paradigma orang yang belum diubah tidak akan pernah menemukan kekosongan di dalam jiwanya. Orang seperti itu tidak merasakan dan tidak mengerti kesepiannya terpisah dari Allah. Ya, ia tidak mengerti betapa tidak berartinya hidup di luar persekutuan dengan Allah. Kenyataannya, dunia telah meracuni pikiran banyak orang, termasuk orang-orang Kristen dan rohaniwannya. Sehingga tanpa sadar mereka membangun cara berpikir, membangun paradigma dari sudut pandang atau perspektif dunia. Ya, karena racun dunia itu. Itulah sebabnya banyak di antara mereka berpikir betapa berartinya memiliki harta, betapa tidak berartinya kalau tidak memiliki harta. Mereka berpikir betapa tidak bermutunya kalau tidak menjadi orang yang terhormat. Mereka juga berpikir betapa kosongnya kalau tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Hampir semua manusia sudah sesat dalam hal ini. Jadi mereka memiliki pikiran seperti ini. Nah, lebih menyedihkan kalau orang-orang Kristen termasuk para pelayan jemaat rohaniwan pendeta juga masih tersesat dalam pikiran ini. Yang mestinya menganjurkan bagaimana memiliki hidup yang berkualitas menurut versi Tuhan. Namun ternyata ya banyak pendeta masih ada dalam area kehidupan duniawi. Ya memang tidak mudah dikenali hal ini. Ini bisa terjadi memang karena sejak sekolah Alkitab atau ketika kuliah di sekolah tinggi teologi, memang maksud tujuannya berusaha hidup lebih baik, memiliki status strata sosial ekonomi yang baik, ya. Jadi melayani pekerjaan Tuhan itu hanya mau mengubah nasib di bumi. Setelah nasibnya berubah, kehidupan ekonominya membaik, atau kehidupan ekonomi yang baik bisa dicapai atau dimiliki, lalu berkembang lagi berambisi bagaimana memiliki kedudukan yang terlebih terhormat, ya, di tengah jemaat, di antara para pendeta, sampai tingkat sinode, sampai tingkat ya aras nasional. Jadi tidak mengherankan bila terjadi pertikaian dalam gereja lokal. Di sekolah-sekolah teologi, di kelas sinode, atau di tingkat tataran sinode, atau di persekutuan gereja di aras nasional, mudah terjadi pertikaian, perebutan kedudukan, saling sikut-menyikut ini. Dan itu peta yang jelas bagaimana orang-orang yang sebenarnya masih terbelenggu oleh percintaan dunia. Banyak orang yang salah memahami pengertian hidup kekal, sehingga mereka tidak memiliki kehausan akan Allah, dan memang tidak akan pernah bisa memilikinya.
Kehidupan orang Kristen yang benar akan merasa kosong, merasa sepi jika tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Keadaan tersebut sangat menyiksa loh. Hal ini yang mendorong seseorang, orang percaya yang benar ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mencari Tuhan bukan karena ada persoalan masalah dunia fana atau pemenuhan kebutuhan jasmani, karena memang jiwanya haus akan Allah. Seperti pemazmur mengatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Allah. Nah saudaraku, terkait dengan hal ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan memperoleh kepuasan atau dipuaskan. Ketika dahaga jiwa manusia ditujukan kepada perkara-perkara dunia, maka ia tidak pernah mengenal dan merasakan kehausan akan Allah. Jadi kalau sudah memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, walaupun rumah kecil, satu petak, satu kamar, itu pun sewa bulan ke bulan, hidup akan terasa lengkap dan hidup terasa berarti serta berisi. Walaupun belum memiliki jodoh, belum memiliki anak kandung, walaupun dikhianati anak kandung, walaupun dikhianati teman hidup, walaupun sendirian, walaupun tidak punya apa-apa, tetap merasa hidupnya bernilai, tetap merasa hidupnya berarti karena telah menemukan Tuhan. Sebenarnya prinsip seperti ini sudah dimiliki pemazmur sejak periode Perjanjian Lama, dan itu sebenarnya sudah memberikan kita pelajaran yang mahal. Dalam kesaksiannya pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Pernyataan pemazmur ini menunjukkan bahwa yang membuat ia kehilangan hidup adalah Tuhan. Selama masih memiliki Tuhan, dia hidup. Kalau sudah tidak memiliki Tuhan, walaupun harta berlimpah, walaupun terhormat di mata manusia, itu kematian. Kalau seseorang sudah mengerti betapa tidak bernilainya hidup tanpa Allah, betapa tidak bernilainya terpisah dari hadirat Allah, dan menyadari betapa kosongnya hidup jika tidak hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah, maka ia bisa merasakan betapa menyakitkan keadaan tidak memiliki persekutuan dengan Allah di kekekalan. Dari penghayatan terhadap hal ini, barulah seseorang dapat memiliki kegentaran yang hebat terhadap Allah secara proporsional. Dan akhirnya juga memiliki kegentaran terhadap kekekalan. Kegentaran yang luar biasa terhadap kekekalan, yaitu jika terpisah dari Allah, ini paling merisaukan hati mestinya. Inilah yang mendorong seseorang mendahulukan kerajaan Allah. Bertahun-tahun setelah kita mempelajari kebenaran dan memahaminya, kita semakin mengerti kebenaran, dan seiring dengan itu kita semakin merindukan kerajaan Allah. Jadi di satu pihak kita semakin merasa ngeri terhadap keadaan terpisah dari Allah. Tetapi di pihak lain semakin menyadari betapa mulianya hidup dalam persekutuan secara benar dengan Allah di dalam kerajaan surga nanti. Jadi intinya saudaraku, ketika dahaga jiwa manusia ditujukan kepada perkara-perkara dunia ini, maka ia tidak pernah mengenal dan merasakan kehausan akan Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.